Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Brigita Jessica dengan NIM 191414051. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3, tapi lebih mengkerucut lagi, yaitu mengenai proyeksi. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kira-kira apa sih itu proyeksi? Nah, proyeksi itu dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah titik atau sebuah garis ataupun sebuah bidang pada sebuah objek tertentu yang kita inginkan, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu bayangan yang tegak lurus. Nah, hal tersebut dinamakan hasil proyeksi. Selanjutnya, proyeksi ini ada 5. Yang pertama ada proyeksi titik terhadap garis, yang kedua ada proyeksi titik terhadap bidang, dan yang ketiga ada proyeksi garis terhadap garis, yang keempat proyeksi garis terhadap bidang, dan yang terakhir ada proyeksi bidang terhadap bidang. Kita akan membahasnya satu persatu terlebih dahulu. Nah, proyeksi titik terhadap garis. Titik P kita proyeksikan terhadap garis AB. Nah, maka kita jatuhkan terlebih dahulu bayangan titik P ke garis AB. Saya akan menggunakan pointer agar terlihat lebih jelas. Seperti ini. Nah, ambil sebuah titik, kemudian kita namakan sebagai Q. Maka Q ini tegak lurus dengan bidang dengan garis AB. Nah, maka Q merupakan hasil proyeksi dari titik P yang diproyeksikan ke garis AB. Dan PQ adalah garis proyektornya. Mungkin teman-teman bingung, kira-kira proyeksi itu apa dan garis proyektor itu bedanya apa? Nah, hasil proyeksi itu merupakan hasil yang diperoleh, bayangan yang diperoleh dari proyeksi titik, suatu bidang, atau suatu garis ke objek tertentu. Nah, itu merupakan hasil proyeksi. Namun, menghubungkan titik yang akan diproyeksikan atau bidang atau garis yang akan diproyeksikan ke hasil proyeksi itu dinamakan garis proyektor. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal mengenai proyeksi titik ke garis. Nah, tentukan proyeksi titik A ke tengah-tengah HF, ke garis HF. Nah, HF sendiri kita gambar garis terlebih dahulu. Nah, ini akan ada di slide selanjutnya. Kita gambar titik di tengah-tengah HF, kita beri nama J. Nah, F, tarik garis lurus ke A, kemudian tarik garis lurus dari H ke A. Nah, di sini akan membentuk segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki tentunya F dan H ini bukan siku-siku ya, bukan tegak lurus. Nah, tetapi saat A ditarik garis lurus ke J, ini akan membentuk siku-siku di sini. Nah, sehingga titik J ini tegak lurus dengan garis HF. Maka, titik J itu merupakan hasil proyeksi dari titik A ke garis HF. Dan AJ itu merupakan garis proyektornya. Oke, materi selanjutnya, proyeksi titik terhadap bidang. Nah, ada suatu titik P, kita proyeksikan ke bidang W, maka kita harus menjatuhkan atau menempatkan bayangan titik P ke bidang W itu di mana. Gitu. Kita dapatkan di titik ini. Dan ini juga tegak lurus dengan bidang W. Maka sudah dapat dipastikan bahwa Q merupakan hasil proyeksi titik P terhadap bidang W. Dan garis PQ itu merupakan proyektornya. Kita coba menggunakan contoh soal. Nah, tentukan hasil proyeksi dari titik E itu di mana? Ke bidang ABCD. ABCD, apakah ke tengah? Coba kita garis ke tengah. Tengah ini maksudnya pertengahan dari diagonal AB dan CD ya, teman-teman. Kita tarik garis A, anggap saja ini O. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Tapi apakah siku-sikunya di O? Tidak, ini sudut lancip. Siku-sikunya berada di A. Nah, A tegak lurus dengan ABCD. Maka, titik A itu merupakan hasil proyeksi dari titik E ke bidang ABCD. Dan EA atau AE itu merupakan garis proyektornya. Jadi perlu diingat,
rumus dari mengerjakan proyeksi, kuncinya itu adalah tegak lurus dengan bidang atau garis ataupun objek tertentu yang ingin kita proyeksikan. Selanjutnya, ada proyeksi garis terhadap garis. Diberikan garis AB, diproyeksikan terhadap garis L. Nah, seperti biasa kita akan menjatuhkan bayangannya terlebih dahulu, bayangan masing-masing titiknya gitu ya, ujung-ujung garisnya. Nah, kita dapatkan di sini. Tulis saja A aksen dan di sini adalah B aksen. A aksen dan B aksen ini tegak lurus ya teman-teman dengan garis L. Maka dapat dipastikan bahwa A aksen dan B aksen itu merupakan hasil proyeksi dari garis AB ke garis L. Di mana A aksen, B aksen itu merupakan garis proyektornya. Nah, kita coba beralih ke contoh soal garis terhadap garis. Tentukan hasil proyeksi dari garis AH ke garis AD. Coba kita gambar di sini agar lebih jelas. AH, AD. Nah, ujung-ujung garisnya kita jatuhkan. Kita tempatkan bayangannya di garis. Nah, bayangan ini sudah pasti tegak lurus kan teman-teman dengan garis AD gitu kan. Tegak lurus garis AD. Maka AD itu merupakan hasil proyeksi dari garis AH ke garis AD. Seperti itu. Atau garis proyektornya adalah A dan HD. Seperti itu. Mari kita lanjut. Materi selanjutnya mengenai proyeksi garis terhadap bidang. Ada garis AB. Kita proyeksikan ke bidang alfa. Seperti biasa, kita tarik garis atau ke pencerminan gitu ya. Kira-kira jatuhnya ke bidang tersebut itu di mana gitu. Nah, kita anggap A aksen dan B aksen. Ini sudah pasti tegak lurus ya teman-teman. Tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, karena A aksen B aksen itu tegak lurus dengan bidang alfa, maka bisa kita simpulkan bahwa A aksen B aksen itu merupakan hasil proyeksi dari garis AB terhadap bidang alfa. Nah, untuk garis proyektornya kira-kira yang mana? A aksen dan B aksen, seperti itu. Mari kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan hasil proyeksi dari garis AE. Dari garis AE ke bidang AFH. Coba saya ganti warnanya terlebih dahulu agar lebih jelas. AFH. Nah, kita ganti lagi menjadi warna biru. Saya bikin diagonal dari EG. AE ke bidang AFH. Kita tarik garis ya, kira-kira ini jatuhnya di mana gitu. Di sini kita bikin tengah-tengah agar memudahkan. Kita tarik jatuhnya di mana, tarik lagi jatuhnya di mana, seperti itu ya. Nah, E itu jatuhnya di sini teman-teman. Kita anggap saja ini adalah titik P. Nah, titik P ini itu tegak lurus dengan bidang AFH ya. Ini semua tegak lurus dengan bidang AFH. Berarti dapat dipastikan bahwa hasil proyeksi dari garis AE ke bidang AFH adalah EPE atau AEP ya. AEP merupakan hasil proyeksi dari garis AE ke bidang AFH. Seperti itu. Jadi kuncinya di sini adalah selalu tegak lurus gitu ya, selalu tegak lurus.
terhadap bidang atau objek tertentu yang akan kita proyeksikan. Nah, sekarang kita ke subbab yang terakhir, yaitu mengenai proyeksi bidang terhadap bidang. Ada segitiga ABC. Kita proyeksikan ke bidang alfa. Seperti biasa, seperti yang tadi kita sudah laksanakan, setiap ujungnya kita jatuhkan atau kita tentukan bayangannya di bidang yang bersangkutan, bidang yang kita proyeksikan gitu ya. Ketemulah A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, A aksen ini tegak lurus dengan bidang ya teman-teman. B aksen juga tegak lurus, C aksen juga tegak lurus. Maka bisa kita pastikan bahwa A aksen, B aksen, C aksen itu merupakan hasil proyeksi segitiga ABC terhadap bidang alfa. Kemudian garis proyektornya yang mana sih? Garis proyektornya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Agar lebih jelas, mari kita coba contoh soal. Tentukan hasil proyeksi bidang AFH. Kita gambar AFH. AFH ke bidang ABCD, ke bidang ABCD. Berarti kita harus menentukan bayangan yang jatuh dari bidang AFH ke bidang ABCD. Bagaimana cara menentukannya? Kita tarik garis. F jatuhnya ke B, A di titik A itu sendiri, dan H jatuhnya ke D. Agar lebih jelas lagi, kita tarik satu-satu, bagian AF kita tarik. Kemudian AH juga kita tarik ke segitiga, ke bidang ABCD, mohon maaf. Nah, ini bisa dipastikan ya teman-teman bahwa garis putus-putus yang kita gambar itu tegak lurus dengan bidang ABCD, ya kan? Tegak lurus dengan bidang ABCD. Maka kita gambar lagi. Kita gambar titik-titik garis-garis putus yang sudah kita jatuhkan. Itu membentuk segitiga ABD. Segitiga ABD. Ya kan? F jatuh ke B, H jatuh ke D, dan A tetap di A. Nah, maka dari itu bisa dipastikan bahwa ABD merupakan hasil proyeksi bidang AFH ke bidang ABCD. Nah, garis proyektornya itu ada A, ada FB, dan ada HD. Seperti itu. Coba next slide. Ternyata sudah habis, jadi materi kita sudah selesai sampai sekian. Perlu dinotabenekan bahwa proyeksi itu ada 5. Titik ke garis, titik ke bidang, proyeksi garis ke bidang, kemudian garis ke garis, serta proyeksi bidang ke bidang. Nah, kunci untuk mencari proyeksi adalah kita jatuhkan bayangan titik atau garis atau bidang yang ingin kita proyeksikan ke objek yang kita inginkan. Nah, setelah itu dipastikan bahwa bayangan yang terbentuk itu tegak lurus dengan objek tertentu. Maka dari itu, apabila tegak lurus dapat disimpulkan bahwa titik tersebut atau garis atau bidang tersebut merupakan hasil proyeksi yang kita cari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga membantu.